kita akan bertanya juga nih. Kita akan gali ilmunya si ibu-ibu dari IPBI ini yang udah saya yakin udah bertahun-tahun menggeluti bidang ini gitu ya. Ibu Sulima sendiri udah berapa lama? Kalau saya sudah 20 tahun, Mbak. Sudah Wow. lahir kah? Sudah lahir waktu itu kah? Belum. Ya, sudah. Tahun berapa itu kira-kira? 20 tahun yang lalu kurang Oke. lebih ya, dengan banyak belajar. Belajar. Yang pertama belajar, kedua belajar, yang ketiga juga belajar. Yep. Ya, jadi ada Dan 3. selama 20 tahun ini terus belajar. Terus belajar meningkatkan. sampai hari ini pun saya belajar. Karena belajar itu khususnya untuk kreativitas tidak pernah bisa hilang. Itu kreativitas itu melekat dalam diri kita sehingga segala sesuatu apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lihat itu kita bisa bungkus dalam satu kreativitas. Oke. Tapi apa sih nilai atau apa ya? Satu sensasi begitu yang dirasakan, perasaan apa sih ketika yang muncul ketika misalnya Rangkaiannya jadi. merangkai bunga dari awal sampai jadi begitu. Ya, cerita. Challenge-nya itu banyak. Ya. Karena sebelumnya itu pertama-tama dulu itu kita bingung apa aja ditancap. Tetapi setelah kita belajar, nah itu penting. Yang tidak tahu menjadi tahu. Belajar akhirnya ternyata salah. Kadang-kala kalau kami melihat rangkaian kita yang dulu, kenapa begini ya? Malu sendiri. Malu sendiri. Mbak, benar. Jadi kita evaluasi kembali. Kemudian yang paling penting harus diingatkan, segala sesuatu harus disketsa. Jangan Direncanakan. sembarang. Harus disketsa sehingga terpadu, teratur. Nah, makanya itu harus perlu belajar. I see, Kembali lagi ke belajar bahwa oke. segala sesuatu seperti kita di PBI sudah untuk lembaga sertifikasi kompetensi itu sudah membuat kurikulum 15 rangkaian dasar. Itu wajib dan mutlak dikasih tahu sama orang-orang. Oke. Sehingga sudah ke 15 rangkaian dasar sudah tahu kamu mau bengkok kemana, modifikasi jungkar balik terserah, mau formnya di atas terserah, mau formnya di miring terserah, yang penting sudah tahu. Jadi semua itu ada aturannya. Ada aturannya, bahkan ada istilahnya ada pakem 15 Yes. rangkaian Yeah. dasar itu ya. Oke, kalau Ibu Catherine sendiri dari tahun berapa? 20 tahun juga kah atau bahkan mungkin Dia lebih masih lama? kecil. Dia belum lahir. Kan dia anak milenial. Anak Iya, 2000-an dia. Ada 2000-an. 2000 plus-plusnya banyak. Iyalah. Mungkin 5 tahun yang lalu lah. Sudah suka dari lama, Ya, tetapi baru hanya- kami kuning Hanya Menggeluti? menggeluti. Oke. dan serius Dan- ya, menggeluti ya. dengan serius. Dan makin suka. Dan makin Makin suka. suka. Apa Ada yang lagunya bikin loh, ada makin lagunya. suka? Sama yang tadi yang Mbak Rifa kata, apa tantangannya sih, challenge-nya apa? Dari form yang kosong terus tiba-tiba jadi rangkaian yang indah. Dari awal, aduh gini, aduh masih kurang deh, diperbaiki lagi. Ada yang miring Sampai ke sini jebol, deh, sampai jebol platformnya. Udah nggak bisa ditancap lagi. miring lagi sana. Kok miring ya? Perbaiki lagi. Sampai akhirnya jadi rangkaian yang enak. Wow, ternyata aku bisa juga loh. Ya. Kepuasan itu yang kemudian muncul ketika kita setelah selesai. Istilahnya juga kalau misalnya merangkai bunga itu bisa dikatakan apa ya? Salah satu seni untuk mengalahkan diri sendiri, men-challenge diri ya nggak Iya. sih? Dari awal mungkin kita katakan nggak bisa, tapi ternyata ujung-ujungnya cantik gini karyaku. Gitu Iya. Mungkin ada poinnya menggali potensi yang Menggali masih potensi. tersembunyi, Mbak. Iya. Tuh. Oke. Kadang-kala orang ternyata saya bisa. Aha. Sebenarnya itu memang sudah ada. Cuman karena belum pernah menyentuh, ya, belum menyentuh dan belum tahu pakemnya seperti apa. Jadi Takut. kok takut ya, takut nancap. Jadi kami punya sahabat bunga, waktu selesai menancap dia apresiasi dengan dirinya sendiri dan dia bangga dengan dirinya sendiri. Wow, ternyata saya bisa ya. Nah, itu naikin imun itu, Mbak. Iya dong. Naik ke atas itu langsung. Karena happy-nya luar biasa. Iya, gitu itu bagus ya. sekali. Nah, kalau Ibu Mel sendiri berapa lama kebahagiaannya dalam merangkai bunga ini? Wah, Sudah Sangat di- berbahagia. bahagia sekali karena saya dari kecil juga sudah mungkin nggak serius ya, dulu nggak serius. Jadi dari kecil mama saya itu sudah ikut kursus merangkai bunga. Itu kursusnya itu nggak ada berhentinya. Saya juga bingung.
selesai lanjut lagi, semua diikutin, yang merangkai janur, merangkai gaya Eropa, lanjut lagi ikebana, lanjut terus. Nah, saya itu kebagian jemput kalau mama saya lagi les gitu loh. Kadang-kadang kalau jemput itu kan suka belum selesai ya. Itu kalau pas lagi kursus kadang-kadang molornya bisa sejam kali ya. Jadi kalau saya on time itu pasti akan ngeliat gitu. Nah, berawalnya dari situ. Jadi udah cukup lama ya. Mungkin itu Berarti waktu saya SMA lah. Dari situ. Saat masih kecil pun sudah tersentuh langsung. Sudah. Gitu Terus ya? mama juga suka bikin rangkaian kalau ada acara tetangga, ada kawinan atau apa. Saya kan pasti disuruh bantu. Nah, di situ tapi awal-awalnya nggak serius banget. Pas diseriusinnya sejak Nah, kapan? kemudian masuk di kuliah itu kebetulan sahabat saya itu putrinya pendiri Mayasari Indonesia, tempat mama saya kursus. Oh, iya. Saya diajak lagi beberapa eventnya di Keraton Yogyakarta. Waktu itu waktu Sri Sultan di istilahnya kalau pas dilantik ya itu akan ada satu keraton tuh dirangkai, saya diajak bantuin. Ya waktu itu sebatas membantu yang mungkin sepele ya, tapi pengalaman itu sangat, ternyata sekarang saya merasa bahwa itu tuh ikut membentuk gitu ya, membentuk dan ikut akhirnya saya jadi semakin senang juga gitu. Terus yang benar-benar serius sekali ya ketika sudah sudah selesai kuliah kemudian kerja. Kebetulan saya backgroundnya arsitektur. Nah dalam pekerjaan juga interior design juga. Bersinggungan lah sangat bersinggungan dengan interior desain kan? Ya, Interior, dengan rangkaian bunga juga gitu loh. Okay. Jadi akhirnya saya serius belajar, saya kursus lagi. Saya merasa sebenarnya saya sudah punya mungkin saya merasa punya bakat dari kecil ya, sudah ikut dan sudah basicnya ada, udah sering ini juga bantu. Tapi ternyata memang kita mesti belajar yang benar. Setelah saya ngikut kursus pun ada banyak hal yang kita harus belajar ulang lagi gitu. Gitu. Jadi berarti udah berapa tahun tuh? Udah 30 tahun, 5 tahun lebih ya. Wah, luar biasa. Baik, nah termasuk juga kalau misalnya ini memang dipelajari secara serius seperti tadi sudah disampaikan, sempat disinggung oleh Ibu Ketua juga gitu ya, bahwa dalam kurikulumnya ada 15 rangkaian dasar yang harus memang dipahami. Iya. Ya kan, apa aja tuh, boleh disebutkan nggak Ibu Catherine? Rangkaian Atau dasar mungkin mau 15. dibantu juga, silakan apa aja gitu. Ada rangkaian bulat. bulat, Mhm. ada segitiga sama kaki juga ada. Segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi, ada kresen, ada hogar, Oval, ada oval, Segi empat. segi empat. segi 4, persegi. Macam-macam ya pokoknya ya. Dan juga gaya-gaya desainnya pun berbeda-beda. Mungkin ikut ke gaya barat, misalnya gaya rangkai bunga ala Eropa tuh berbeda, Jepang berbeda. Iya. Atau biasa sempat tadi disebutkan juga ikebana Ikebana. gitu ya. Kalau di Indonesia paling familiar apa yang dipelajari dan paling banyak disukai? Kalau yang rangkaian yang di kita sertifikasikan di LSK itu lebih mengadopsi ke arah Eropa ya. Jadi lebih ke rangkaian Eropa. Yang 15 rangkaian dasar itu ya, yang mesh, yang full, yang jadi lebih ke arah sana gitu. Terus sekarang juga ada kurikulum yang baru. Jadi yang awalnya dulu tuh awalnya ada level 1, level 2, level 3 gitu ya. Nah, sekarang ada perubahan kurikulum, di level 1 itu dipecah menjadi 2. Nah, ini kebetulan di Makassar kita juga udah punya penguji. Kalau saya kan sertifikasi saya, selain saya dapat sertifikasi untuk ngajar ya. Ibu Sulifa, Ibu Ketua kita, sertifikasinya sebagai penguji. Jadi kita saling benar-benar saling mengisi, saling bersinergi ya. Nah, kalau ujian sama Jadi kalau Ibu ujian, Ketua. Oh iya. nanti di tempat saya ujian, yang menguji Ibu Ketua. Wah, Gitu. luar biasa. Tapi kalau yang 15 rangkaian dasar tadi dia lebih ke Eropa ya. Oke. Karena baik. kalau yang Jepang beda banget, sangat berbeda. Sangat berbeda Iya. ya. Oke. Nah, ada taste-nya di setiap rangkaian pasti ya. Setiap orang juga pasti
karya hasil tangan satu orang dengan orang yang lain pasti akan berbeda karena taste-nya berbeda-beda gitu. Tapi satu yang harus kita pahami bersama, apa sebenarnya yang harus diperhatikan ketika kita merangkai bunga?